Setelah kami membuat video sejarah liputan 6 SCTV, tidak lengkap rasanya bila tidak membuat video tentang seputar Indonesia, yang merupakan program berita pertama yang diproduksi oleh RCTI pada tahun 1989. Dan untuk mengetahui sejarah tentang seputar Indonesia, simak video ini. Sejarahnya, seputar Indonesia berawal dari berita lokal, yaitu berita seputar Jakarta, sebagai program berita RCTI yang pada masa itu, dikatakan menjadi gagasan sebagai program berita ringan serta bersifat non-politis, yang penayangannya pada RCTI di saat masih mengudara melalui decoder, dan cakupan liputannya lebih luas ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut sumber yang kami kutip, bahwa sebelum seputar Jakarta ditayangkan, RCTI terlebih dahulu merintis program berita dengan penayangan laporan obituari. Pada waktu itu, laporan obituari mendapat perhatian pemirsanya, karena dianggap lebih menarik, dan beritanya tidak mungkin ditayangkan di TVRI, sebagai stasiun televisi satu-satunya yang pada waktu itu, lebih berorientasi kepada pejabat dan pemerintah. Setelah tidak lagi memberitakan berita obituari, selanjutnya, RCTI mulai mempersiapkan berita non-politis, dan hampir atau seolah-olah berita atau istilahnya kuasi berita, yaitu program seputar Jakarta. Kuasi berita yang dimaksud pada kutipan yang kami ambil, yaitu, karena isi berita berupa kriminal, kecelakaan, hubungan sosial manusia, dan menghindari berita politik. Melangkah ke tahun 1990, di tanggal tersebut adalah hari di mana program seputar Jakarta, resmi namanya diganti menjadi seputar Indonesia. Hal ini menjadi langkah baru RCTI, dalam mengemas berita nasionalnya. Dalam perjalanan sejarahnya, Harmoko yang merupakan Menteri Penerangan Republik Indonesia pada masa itu, selalu memberikan peringatan kepada RCTI, agar tidak membuat program berita, dan harus tetap merilai siaran TVRI. Hal ini memang diperkuat pada SK Menteri Penerangan Nomor 3 Tahun 1990, tentang larangan televisi swasta membuat berita sendiri. Kemudian, seputar Indonesia dan juga termasuk program berita lainnya yang ada di RCTI pada masa itu, diproduksi dalam satu perusahaan khusus bernama Sindo Citra Media, dan dikenal dengan PT Sindo, yang sahamnya dipegang oleh PT Bima Intan Kencana, yang masih dimiliki oleh pemilik RCTI pada masa itu, yaitu Bambang Trihatmojo. Hal ini dimaksudkan, untuk menghindari larangan televisi swasta membuat beritanya sendiri, walaupun kantor dan ruang studionya dikendalikan oleh RCTI, dan bahkan berada satu kompleks dengan RCTI, yaitu di Studio 5 Kebon Jeruk Jakarta, sejak Agustus tahun 1993. PT Sindo yang awalnya dikelola oleh RCTI dan SCTV, pada akhirnya berpisah, karena adanya rencana kebijakan pemerintah yang sudah membolehkan televisi swasta memproduksi beritanya sendiri, yang menghasilkan RCTI tetap mempertahankan program PT Sindo, dan SCTV membentuk program beritanya sendiri, yaitu Liputan 6. Mengenai program acaranya, karena RCTI dan SCTV kala itu masih dalam satu naungan, maka seputar Indonesia pada waktu itu, dirilai oleh SCTV melalui siaran berita RCTI. Mengenai nama acaranya, antara lain bernama Seputar Indonesia Pagi yang sebelumnya bernama Nuansa Pagi dan Buletin Pagi, di mana sejarahnya, program Nuansa Pagi ditayangkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1993. Selain itu, RCTI membuat program berita Buletin Pagi yang ditayangkan beberapa hari sebelum peresmian siaran nasional RCTI dan SCTV pada tanggal 24 Agustus tahun 1993. Program berita Nuansa Pagi, pada masa itu, sempat dirilai oleh SCTV, hingga akhir Juni tahun 1995. Selanjutnya, program acara seputar Indonesia Siang, yang sebelumnya bernama Buletin Siang, yang pertama kali mengudara di RCTI pada tanggal 25 Agustus tahun 1993, tepatnya sehari setelah RCTI berulang tahun yang keempat, dan Buletin Siang juga disiarkan oleh SCTV, terhitung pada saat Buletin Siang perdana ditayangkan, hingga akhir bulan April tahun 1996, dan per tanggal 10 Februari tahun 2009, program Buletin Siang sudah ditiadakan, dan digantikan dengan Seputar Indonesia Siang.
Selain itu, terdapat pula seputar Indonesia Malam, yang sebelumnya bernama Buletin Malam, dan pertama kali mengudara di RCTI pada tanggal 1 Februari tahun 1991, pada menjelang tengah malam, dengan penayangan berita-berita internasional. Dan sejak 1996, Buletin Malam, menambah berita segmen dalam negeri sebanyak 50%. Buletin Malam pun pernah dirilai SCTV, di mana sejak Februari hingga pertengahan November tahun 1995, SCTV hanya menayangkan siaran ulangnya saja pada keesokan harinya, karena seputar Indonesia yang ditayangkan pada jam tayang Buletin Malam sebelumnya, SCTV menayangkan program berita ringan Praperdana Liputan 6. Bagi yang belum nonton sejarah Liputan 6 SCTV, link videonya di deskripsi. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari tahun 2009, program Buletin Malam sudah ditiadakan, dan diganti dengan seputar Indonesia Malam. Dengan kemampuan penyajian beritanya yang baik, seputar Indonesia pun sering memenangkan, dan mendapatkan penghargaan, seperti pada kutipan yang kami ambil berikut ini. Pertanggal 1 November tahun 2017, slot tayang program seputar Indonesia, digantikan oleh program berita seputar iNews. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video kami. Bila ingin mendapatkan notifikasi video informatif lainnya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, dan salam NBZipar.